Hai, apa kabar sahabat artikel view? Kali ini saya akan membacakan lanjutan alur cerita kisah CO muda berpura-pura culun. Tapi, sebelum mendengarkan kisah ceritanya, silahkan cari posisi yang nyaman dan jauhi keramaian. Dan jangan lupa pasang headsetnya. Dan inilah alur cerita kisah CO muda yang berpura-pura culun. Episode 322. Kisah CO muda yang berpura-pura culun. Sikap Kaori terhadap Lina sama sekali tidak mengejutkan. Tetapi mengapa dia tidak menolak masalah ini di dalam hatinya? Kerabat. Lina tahu lebih baik dari siapapun apa kemampuan mereka. Tapi Wendy telah mengatakan ini demi itu. Dia hanya bisa mencoba yang terbaik. Dan selama karakter Kaori lemah dan keras, dia masih yakin bahwa dia dapat membujuk Kaori. Jangan terburu-buru menolak. Aku akan memberitahumu apa yang terjadi duluan. Lina berkata lembut. Ariel kembali ke kamar. Dia terlalu malas untuk campur tangan dalam masalah ini. Tidak peduli keputusan apa yang dibuat Kaori, Ariel akan menghormatinya. Duduk di samping tempat tidur, Ariel mengeluarkan sensor dari dompetnya. Sangat kecil dan mudah hilang. Tetapi di tangan Ariel, ini tidak akan pernah terjadi. Karena dia melihatnya berkali-kali dalam sehari. Menghitung waktu tidak terlalu singkat bagi para penjual untuk pergi. Dia pasti telah memasuki penjara di pusat bumi. Tetapi sensornya tidak bergerak untuk waktu yang lama. Apakah sesuatu terjadi padanya? Atau apakah tidak ada kakek di penjara di pusat bumi? Kapanpun Ariel berpikir tentang ini, dia akan gelisah. Dia berharap kakeknya masih hidup. Dia menaruh harapan besar pada masalah ini. Dan dia sangat khawatir mimpi ini akan hancur. Kakek, kamu harus hidup. Selama kamu masih hidup, aku pasti akan menemukan cara untuk menyelamatkanmu. Ariel memegang sensor dengan erat dan berkata pada dirinya sendiri dengan ekspresi tegas. Di sebuah ruangan gelap, kegelapan di mana manusia tidak dapat melihat jari-jari sangat menakutkan. Di lingkungan ini, tidak peduli seberapa kuat hatimu, kamu akan merasa takut. Di sudut dinding pada saat ini, ada sosok berjongkok. Tangannya ditekuk di lutut. Seluruh tubuhnya sedikit gemetar. Pedro telah berada di lingkungan ini sejak dia bangun. Dia tahu bahwa dia telah tiba di penjara di pusat bumi. Dan sekarang dia harus dikurung di tempat yang mirip dengan sel isolasi. Pendatang baru yang datang ke penjara di pusat bumi akan menerima. Pedro tidak tahu berapa lama dia berada di sini. Lingkungan yang gelap membuatnya tidak bisa menyentuh cahaya dan merasakan waktu. Satu-satunya hal yang membuatnya bisa merasakan di luar kegelapan adalah sesekali gempa bumi, yang membuat Pedro menebak-nebak penjara di dalamnya. Pusat bumi, lokasinya harus jauh di dalam tanah. Dan hanya dengan cara ini gempa bumi akan sering terjadi. Penjara geosentris, jauh di lubuk hati bumi. Jika ini masalahnya, tidak mengherankan bahwa penjara geosentris dapat tetap tidak diketahui oleh orang luar selama bertahun-tahun. Karena tidak ada di permukaan sama sekali. Dan siapa yang dapat menemukannya? Untungnya, saya sering berkunjung ke ruang kurungan. Saya sudah lama terbiasa dengan lingkungan seperti ini. Jika itu orang biasa, suasana hati saya akan runtuh. Pedro menghibur dirinya sendiri. Menilai dari tubuhnya yang sedikit gemetar. Dalam faktanya, sikapnya tidak terlalu tegas. Lagi pula, ini adalah ruangan yang benar-benar gelap. Apa? Tidak terlihat bagi mereka yang terbiasa hidup dalam terang. Tidak mungkin bagi siapapun untuk bertahan di lingkungan ini. Matikan. Dalam keadaanku saat ini, itu akan baik-baik saja selama 10 atau 8 tahun lagi. Pedro telah mengingatkan dirinya sendiri dan menyemangati dirinya sendiri. Karena dia tahu bahwa jika dia mogok pada langkah pertama, dia tidak akan pernah memiliki kesempatan keluar dari tempat itu. Pada saat ini, pintu tiba-tiba terbuka, dan lingkungan yang gelap akhirnya mengantarkan fajar. Cahaya yang menyilaukan membuat Pedro tidak bisa membuka matanya, sehingga dia hanya bisa membenamkan kepalanya dalam-dalam. Melalui suara langkah kaki, para penjual menilai bahwa pihak lain memiliki 3 orang, dan mereka seharusnya membawanya keluar dari lingkungan ini. Tetapi ketika langkah kaki mendekat, Pedro tiba-tiba dipukuli tanpa ampun. Dan setelah pemukulan, orang-orang itu pergi dengan tenang. Tidak membawa Pedro keluar dari sini. Berbaring di tanah dan jatuh ke dalam ruangan gelap lagi.
Pedro merasa putus asa untuk pertama kalinya. Apakah ini paket penjara di pusat bumi? Orang tidak hanya menahan orang di lingkungan yang begitu gelap, tetapi mereka juga harus dipukuli. Aku seperti kecoa. Tidak ada yang mau membunuhku, kata Pedro dengan gigi terkatup. Ruangan tiba-tiba mulai bergetar. Dan kali ini lebih sering daripada beberapa kali sebelumnya. Kalian tidak takut menghancurkan tempat yang rusak ini dan mengubur kalian semua hidup-hidup. Getaran yang kuat membuat Pedro gemetar, yang juga membuatnya semakin yakin bahwa penjara geosentris harus berada di bawah tanah. Di villa sisi gunung, setelah Ariel menyimpan sensor, Kaori juga kembali ke kamar. Melihat penampilan Kaori yang lesu, bahunya secara alami miring ke bawah, dan dia mungkin menebak bagaimana keadaannya. Setuju, Ariel bertanya sambil tersenyum. Kaori menggigit bibirnya. Dia tidak setuju 10.000 kali. Tapi dia bukan tandingan Lina. Ariel, jangan salahkan aku. Kaori menundukkan kepalanya. Tidak berani menatap mata Ariel. Karena Ariel membeli perusahaan. Dan dialah yang membuat perusahaan berkembang hari ini. Meskipun Kaori adalah ketua nominal, status perusahaan saat ini tidak ada hubungannya dengan dia. Di hati orang lain, Kaori adalah ketua perusahaan. Yang merupakan fakta yang dapat dilihat semua orang. Tetapi di dalam hati Kaori, dia berpikir bahwa Ariel adalah pemilik perusahaan. Karena tanpa dia, perusahaan itu sudah lama bangkrut. Bagaimana saya bisa menyalahkan Anda? Tetapi mereka tidak akan tinggal di sini selamanya kan? Ariel tidak ingin melihat keluarga Wendy tanpa melihat ke atas. Dan dengan karakter Marcel, membiarkannya tinggal di sini cepat atau lambat akan menimbulkan masalah. Tentu saja, Ariel tidak takut pada Nicholas, dan Nicholas tidak akan mempersulitnya. Tapi Ariel tidak akan membiarkan Marcel menjadi sombong. Ibuku menjanjikan ini padaku, dan mereka tidak akan diizinkan untuk tinggal di sini. Kaori berkata, itu bagus. Sudah hampir waktunya. Aku akan membawamu ke perusahaan, kata Ariel. Kaori sengaja melirik dompet Ariel. Baru-baru ini, dia sering melihat adegan di mana Ariel memegang dompet dengan linglung. Jadi dia menduga pasti ada sesuatu yang sangat penting bagi Ariel. Jika kamu tidak bahagia atau khawatir, kamu bisa memberitahuku. Kaori tidak langsung bertanya pada Ariel apa yang salah. Ini adalah aspeknya yang paling perhatian. Karena dia tahu bahwa selama Ariel bersedia memberitahunya, dia akan tahu bahkan jika dia tidak bertanya. Tetapi dia tidak akan pernah memaksa Ariel untuk melakukan apapun yang tidak ingin dilakukan Ariel. Tidak apa-apa. Ayo pergi. Ariel berdiri, menyimpan dompetnya dan berkata, tentang kakeknya. Ariel tidak akan memberitahunya. Kecuali suatu hari dia benar-benar dapat menyelamatkan kakeknya. Jika kakek mati, maka ini akan menjadi rahasia yang akan dikubur Ariel. Saat berkendara ke perusahaan, situasi khusus terjadi di aula seni bela diri Nicholas. Wawan datang lagi dengan cucunya Randy. Dan kali ini dia tidak mengikuti pria yang terakhir kali. Tetapi pria yang lebih murung. Berusia sekitar 30 tahun. Sejak kekalahan terakhir, Wawan telah merenungkan masalah ini. Dan bahkan dapat dikatakan bahwa dia menyimpan dendam. Dia menemukan seorang master. Dengan sengaja menendang. Dan juga ingin menemukan Randy pacar yang luar biasa. Tapi dia tidak menyangka bahwa dia akan kehilangan muka. Untuk Wawan, yang mencintai wajah, dia secara alami tidak bisa menerima akhir seperti itu. Jadi setelah kembali ke rumah, dia terus menarik Tuan dengan harga tinggi, merencanakan balas dendam. Setelah sekian lama, Wawan akhirnya memilih seseorang yang memuaskannya. Jadi dia tidak sabar untuk datang ke balai seni bela diri Nicholas. Ketika Nicholas melihat Wawan hari itu, dia tahu bahwa pengunjung itu tidak baik. Dan inilah yang dia harapkan. Setelah mengenal Wawan selama bertahun-tahun, dia tahu temperamen Wawan dengan baik. Wawan, kamu datang sedikit lebih lambat dari yang aku kira, kata Nicholas. Hei, aku sibuk baru-baru ini. Aku tidak punya kesempatan untuk mengejar ketinggalan dengan masa lalu. Aku berhasil meluangkan waktu kali ini, kata Wawan sambil menghela nafas. Waktunya benar-benar dihabiskan untuk menemukan seorang master dalam hal ini. Tidak ada kepastian mutlak. Bagaimana dia bisa dengan mudah datang ke sini dengan risiko penghinaan kedua?
Nicholas memandang orang-orang di sekitar Wawan. Temperamen keseluruhan orang ini tampak sangat suram. Ketika dia tidak berbicara, dia seperti kolam yang dalam. Meskipun tenang, itu memberi orang perasaan bahwa dia bisa menelan orang lain, hidup dalam diam. Aku benar-benar tidak punya waktu. Jadi jangan menggunakannya untuk bernostalgia, kata Nicholas sambil tersenyum. Wawan menggelengkan kepalanya lagi dan berkata, bagaimana mungkin? Kita sudah tua sekarang. Dan kita tidak punya banyak waktu untuk hidup. Jadi ketika kita bertemu satu sama lain, kita memiliki lebih sedikit waktu. Bersambung.